wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julizar Michandra, NIM 18220137. Saya adalah mahasiswa STIE AKBP. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Aminar Sutradewi, SE MSI, selaku pembimbing dari mata perkuliahan studi kelayakan bisnis. Nah, buat teman-teman yang pengen melanjutkan perkuliahannya, silahkan simak video ini. Pengen kuliah di kampus yang sudah terakreditasi B dengan SPP yang murah? Bingung membagi waktu antara kuliah dengan kerja? Nggak perlu khawatir, kuliah aja di kelas sore dan kelas khusus AKBP STIE KBP Padang dengan jadwal kelas sore Senin sampai Kamis jam 16.30 hingga 21, kelas khusus Jumat jam 16.30 hingga 21 dan Sabtu jam 8 hingga 21. Program studi pilihan S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. AKBP STIE KBP memiliki keunggulan. Biaya kuliah hanya 3,5 juta rupiah dan dapat dicicil. Bebas uang pembangunan, bebas uang jaket alma mater dengan membayar minimal 50% di awal atau Rp1.750.000 sudah bisa kuliah. Baiklah, pada kali ini saya ingin menjelaskan bisnis yang akan saya jalankan, yaitu budidaya lobster air tawar. Buat teman-teman yang masih bingung pengen buka usaha apa, boleh dicoba budidaya lobster ini, karena budidaya lobster ini juga merupakan suatu peluang usaha yang boleh dikatakan dapat meningkatkan perekonomian ya, dan juga pelaksanaannya juga tidak begitu sulit. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang budidaya lobster ini, simak dulu video berikut. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki lobster air tawar sehingga layak untuk dibudidayakan. Yang pertama itu memiliki karakter yang tidak mudah stres. Yang kedua, bisa dibudidayakan di lahan sempit maupun luas, baik di akuarium maupun di kolam. Teknik pemeliharaannya pun yang relatif mudah, bisa memijah secara alami, tidak perlu pemijahan secara buatan. Dalam budidaya lobster air tawar ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek pemasaran. Segmentasinya itu saya telah bekerja sama dengan pengusaha lobster yang telah dulu terjun di dunia budidaya lobster yang ada di daerah saya, sehingga setiap lobster yang siap panen akan ditampung oleh sesama mitra kerja. Kemudian targeting, sasaran dari target usaha budidaya lobster ini yaitu restoran dan berbagai rumah-rumah makan, hotel berbintang, dan bisa juga diekspor ke luar negeri. Kemudian positioning, posisi dari pasar budidaya lobster air tawar ini yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lobster yang ada di sekitar lokasi usaha yang dikelola. Yang kedua, aspek pelaksanaan teknis dan teknologi. Satu, pemeliharaan lobster air tawar dilakukan dengan sistem irigasi dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai media pembesaran lobster. Indukan lobster diisi sebanyak 30 ekor dengan kapasitas penampung 3 kolam perkawinan. Pemberian pakan menggunakan pelet yang berprotein tinggi agar pertumbuhan lobster cepat dan sesuai target. Waktu yang dibutuhkan dalam pembesaran ini sekitar 8-10 bulan. Setelah 1 bulan perkawinan dilakukan pemisahan lobster yang sudah bertelur dan dimasukkan ke kolam pemijahan. Lokasi budidaya ini terletak di area dekat rumah dan di sekitar sungai. Yang ketiga, dari aspek manajemen dan organisasi. Usaha budidaya lobster ini dimiliki perorangan dengan modal sendiri. Bisnis ini dikelola secara individu dan semua pengerjaan dilakukan secara mandiri dan dibantu oleh orang tua. Yang keempat, dari aspek hukum, usaha budidaya lobster yang saya jalankan ini masih tergolong usaha mikro atau usaha kecil
karena aset yang saya miliki itu di bawah 25 jutaan di luar tanah dan bangunan. Kemudian positioning, posisi dari pasar budidaya lobster air tawar ini yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lobster yang ada di sekitar lokasi usaha yang dikelola. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari budidaya lobster air tawar. Semoga bermanfaat terutama bagi saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.